sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Music and Talk. Terima kasih buat sahabat Eljon yang telah setia menyaksikan Music and Talk dan menjadikan program Music and Talk ini menjadi salah satu program favorit. Nah, untuk sahabat Eljon yang lagi di rumah saja, kali ini ada bintang tamu yang spesial. Mungkin sahabat Eljon sering lihat di TV, di dunia digital, dan di mana-mana. Banyak sekali di radio-radio juga sahabat Eljon juga sering dengar. Kita sambut inilah Chua Kotak. Eljon. Terima kasih ya. Aku pertama kali loh diundang sama sahabat, bisa komunikasi sama sahabat Eljon. Terus akhirnya bisa ngobrol sama Mas Ruby Herman. Terima kasih banyak. Thank you, Chua Kotak. Kotak. Oke, bener kan sahabat Eljon pasti sudah sering nih tahu juga, karena kalau bicara band Kotak ini band yang sudah sering banget ya. Ada lagu-lagu nasionalis juga, ada lagu-lagu yang menginspirasi juga, dan luar biasa. Oke, nah kali ini mungkin kita lebih dekat lagi dengan vokalis ya yang bernama Chua. Oke. Basis Mas. Oh, tuh kan saya salah itu. Ya, karena mungkin kan Kotak juga kan udah lama juga nggak on air kan. Kebanyakan Kotak itu off air. Kita manggung-manggung. Sebenarnya saya ngeprank sih, enggak deh. Ya. Kenapa mirip sih? Tadi saya mau bilangnya kalau vokalisnya Kotak sekarang udah berhijab. Ini Tantri. Yes, Tantri. Ini gitaris kita namanya Sela gitu. Yes. Drummer mana? Drummer. Kita edisional aja. Edisional. Oke, yes. Kalau bicara soal pemain bass, biasanya kan cowok tuh, ya kan? Nah, biasanya cowok. Nah, saya ingin tahu nih, ya kan, kenapa Chua ini memilih basisnya bentuk kotak gak sih? Abang-abang kayaknya ya. Gimana, Chua? Tapi sebelumnya gini deh, Chua. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama Chua ini emang namanya Chua gitu, apa gimana? Nama lengkap aku, sebenarnya nama asli aku tuh Swasti Sabdas Tantri. Cuman karena memang dari kecil kakek sama kakak aku tuh cadel S, jadi kalau manggil tuh kayak Chua gitu. Jadinya makanya dari kecil sampai sekarang tuh dipanggilnya Chua, jadi biar lebih simpel. Gitu. Apalagi mungkin memang nama itu membawa rezeki gitu ya, karena ditambahin jadi cuan. Jadi cuan ya. Yes, cuan ya. Oke. Memang orang banyak kenal namanya Chua memang. Oke. Nah, Chua. Tadi kenapa kamu bisa memutuskan untuk fokusnya di bass, Chua? Iya. Kenapa ya? Dulu tuh sempat main gitar sebenarnya. Cuman kok kayaknya gitar tuh dulu ya waktu belajarnya kan kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Terus SMP tuh mulai mendalami. Tapi kok gitar senarnya tuh ada 6, kok susah banget, ribet gitu. Lihatlah ada apaan ini gitar kok ada senarnya cuma 4, dan baru tahu itu namanya bass. Terus mulai tertarik dari situ waktu SMP kelas 1, terus kelas 2 otodidak sampai sekarang. Jadi masih mendalami lagi gitu. Sesimpel itu karena senar 4. Karena senarnya 4. Tapi siapa yang pertama kali kenalin bass itu ke kamu, Chua? Enggak sih, ngeliat temennya kakaknya main waktu lagi latihan band. Lihat kok ada, ini apa ini, kok cara megangnya gini gitu, bukan di genjreng-genjreng, kok di fingering gitu ya. Dibetot gitu ya, bilangnya dibetot ya. Diselepet. Iya. Nah, oke. Nah, terus awal karirnya kamu di dunia musik gimana sih, Chua? Mungkin bisa diceritakan. Awal karir, jadi memang kalau main musik sendiri tuh dari SMP. SMA itu mulai ikut-ikutan standar lah ya, festival-festival musik sama teman-teman. Terus ikutan pensi-pensi. Terus ya sempat juga main kalau ada festival musik yang hadiahnya berapa ya gitu, suka banyak tuh. Udah gitu pernah juga jadi home band, terus main reguleran di kafe-kafe. Akhirnya ketemulah sama teman-teman Kotak. Jadi sebenarnya formasi Kotak itu sebelumnya bukan kayak kita sekarang. Dulu itu ada 4 orang, ada Sela, ada Posan, ada Ices, ada Pare, itu formasi awal. Terus saya kenal Pare tuh. Iya. Iya. Kan sekarang juga masih main kan? Iya.
Jadi tarik keluar karena buat fokus ke pendidikan dan ibadah saat itu, digantilah sama Tantri. Terus Ices keluar, aku yang gantiin sampai sekarang. Gitu. Jadi personilnya jadi 3 nih. Iya. Kalau kota kan segi 4. Ini bercanda-bercanda. Oke. Nah, Cua, jadi waktu kamu bisa dilihat nih sama mungkin manajemen kotak atau gimana akhirnya kamu menggantikan gitu kan ya. Nah, gimana tuh? Kok bisa itu? Bisa dilihat? Dulu itu kalau ini sebenarnya agak-agak rancu sih karena waktu itu di salah satu event di Senayan aku lagi manggung sama band aku tuh di acara otomotif. Di situ kebetulan ada manajernya Kotak bawa band lain. Terus dia lihat, wah ini kok ada basis cewek. Tadinya mau dikenalin ke band temennya dia. Di satu sisi lagi, aku punya band lagi, tapi ini beda event lagi, bandnya cewek-cewek nih. Kebetulan gitaris aku itu gitarisnya The Rock, namanya Mita. Dia satu band juga sama Ices. Ices mau lagi sibuk lah waktu itu, terus minta cari edisional. Jadi kayak dari 2 sumber nih sebenarnya. Jadi 2 sumber, tapi sebenarnya ujung-ujungnya ke Kotak gitu. Jadi kayaknya emang udah rezekinya kali ya gabung sama Kotak gitu. Jadi ya udah dari Mas Eri saat itu yang minta kontak aku, terus dikasih ke posan, dikasih ke anak-anak, Ices minta tolong Mita buat gantiin dia saat itu. Jadi kayak, loh ini buat Kotak, loh ternyata ini juga buat Kotak gitu. Ya udah akhirnya kenal sama anak Kotak, ngobrol-ngobrol, terus sempat ya nongkrong-nongkrong, udah akhirnya mulai berjalan. Sejak tahun berapa kamu, Cua? Jadi aku tuh gabung Kotak waktu Kotak usianya 4 tahun. Kotak itu dari 2004. Berarti ya 2008 ya? 2006. 2006 aku udah sama Kotak gitu. Oke. Ini udah lumayan lama sih. Nah, kamu kan pasti sering keliling kemana-mana, tur kemana-mana. Nah, momen apa yang paling spesial? Khususnya kan karena Eljon ini TV pariwisata. Ya. Apa tempat pariwisata ya? Semua keindahan Indonesia Kotak udah pernah rasain. Dari Sabang sampai Merauke itu, aduh beneran. Kalau buat teman-teman yang mungkin keseringan keluar negeri gitu ya, cobain deh pariwisata, cari daerah-daerah yang mungkin nggak terekspos. Aduh itu indah banget. Nah makanya kita bersyukurnya kita sebagai musisi itu kita bisa istilahnya kita bekerja dengan passion kita, dibayar juga, jalan-jalan juga ya kan? Iya. Aduh, Indonesia, wah gila keren banget. Nah oke, tapi kita mau gali, tapi sebelum kita gali, ya kan? Nah, kita mau break. Tapi sebelum break, kita saksikan dulu inilah performance dari Kotak. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di program Music and Talk di segmen kedua. Tadi kita udah saksikan penampilan dari Kotak. Dan kita ngobrol-ngobrol nih sama basisnya Kotak, Cua. Yes. Gimana tadi penampilan Kotak? Majalengka, Purwokerto. Mantap. Halo. Ini nih Kotak kalau udah di panggung itu kayak bisa, wah penontonnya bisa semua mata terpandang. Punya gimana ya, antusiasnya dan waduh kayaknya gimana ya, asik banget gitu ya. Energinya tuh berasa tuh memang. Berasa banget gitu. Apa sih rahasianya, Cua? Gimana, Cua? Mungkin kalau orang di TV paling sering tuh denger lagu Kotak itu kebanyakan yang melo-melo ya. Tapi kalau kita manggung on air, itu sebenarnya kalau teman-teman dengerin sahabat Eljon dengerin lagu Kotak satu album tuh memang mayoritas lagunya itu yang ngebikin apa ya, antusias gitu, adrenalin, iya. Apalagi kita on air kan, jadi ya bawa dengan kerabat Kotak yang suaranya wah, terus energi penonton gitu kan ngebawa apa ya, jadi kita manggungnya juga makin semangat gitu. Iya, jadi kayak begitu digaungkan, gaung balik lagi gitu kan. Ya makin pecicilan, wah
Ngomong-ngomong, bass kamu pernah kamu lempar atau enggak? Hai, pernah tapi lempar di badan ya, maksudnya cuman muter-muter gitu doang. Kalau ngelempar gitu ke penonton atau lempar diinjek-injek kayak gitaris, sayang ya Mas ya. Sayang ya. Kan Cari saking, nafas saya. oh iya, kan saking exciting gitu kan. Aku nggak mau menyesal belakangan, Mas. Oh iya. Karena lagi, ya kenapa rusak Mas gitu. Iya. Oke, tadi kan kamu ngobrol, coba kalau ngobrol tempat mana yang secara pribadi kamu, ya kan kamu nyaman banget nih kalau pengen balik lagi. Di mana, coba? Ke Papua, Mas. Papua ya, wah. Papua, sempat main ke Sorong kan, waktu Sorong itu ya. kita nyebrang ke Raja Raja Ampat. Ampat. Aduh nggak tahu lagi itu surga dunia deh. Wah itu terbaik. Dan kalau mau ke sana lagi mikir-mikir ya, secara kan tiketnya mahal banget. Tapi kan kamu waktu itu diundang kan, perform Iya, gitu. itu memang ada perform, tapi memang indah banget sih. Indah banget ya. Jadi kamu dari Sorong dulu baru ke Raja Ampat kan ya? Ya, Sorong dulu nyebrang habis itu. Nginep di Raja Ampatnya kamu? Sempet Nginep ya? Di rumah penduduk waktu itu. Yeah. Jadi masih awal-awal banget, masih belum kayak sekarang udah banyak cottage. Dulu tuh masih cottage itu masih 1-2 doang. Jadi masih benar-benar alami. Terus waktu itu juga ditemenin sama Pak RT-nya di sana lah istilahnya, kan ketuanya di sana gitu, muter-muter gitu. Snorkeling, aduh. Snorkeling, diving, snorkeling. Waduh, makanya pengen banget ya corona cepet kelar kayak biar bisa jalan-jalan lagi. Waktu itu kamu performnya di Sorongnya atau di Papuanya waktu itu performnya? Di Sorong. Di Sorongnya ya? Sorongnya. Gitu. Dan memang orang Papua tuh baik-baik. Nah itu juga kalau misal kita traveling tuh kita bisa kenalan gitu loh sama penduduk setempat. Nah, mereka tuh punya budaya yang berbeda-beda. Terus belum lagi kulinernya. Aduh. Jadi kamu kan waktu kamu akhirnya gabung di Kotak nih, waktu tadi tahun 2006 ya kamu gabung di Kotak ya berarti. Nah, jadi seneng banget dong. Nah, band-band lama kamu akhirnya udah gitu ya? Dulu tuh band tuh masih kayak band macem-macem gitu yang pindah-pindah gitu loh. Jadi kayak yang bukan band tetap. Jadi kalau mau main jazz-jazzan sama band ini, kalau mau main reguleran sama ini. Jadi banyak, aku punya band tuh banyak. Jadi pas memang udah sama Kotak, dituntut untuk profesional kontrak kan jatuhnya, dan memang musiknya juga sesuai apa yang aku suka, dan udah nge-klop juga antar personel gitu aja sampai sekarang udah kayak keluarga jatuhnya. Udah kayak keluarga ya. Dan aku lihat tuh kamu gimana ya? Kamu ekstrovert kayak gimana ya? Energinya banyak banget gitu. Itu sebenarnya olahraga untuk mengeluarkan lemak-lemak Mas sebenarnya. Gitu ya. Karena anak band itu biasanya kalau datang keluar kota itu kan nyampe kuliner. Iya. Ngebakar lemaknya itu di panggung. Iya. Cua, kamu asal dari mana sih, Cua? Asalnya? Jawa. Jawa, ya. Jawa. Jadi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Good. Nah, dari situ kehidupan mulai berubah dong, Cua ya. Wah. Sama aja sih, Mas. Oh, sama. Sama aja sama yang dulu. Sama yang dulu. Mungkin perbedaannya, perbedaan pasti sih, karena waktu lebih ke waktu. Jadi karena pernah, apalagi zaman dulu lagi Kotak lagi padet-padetnya, kita tuh kalau pergi-pergi tuh bisa bener-bener nggak pulang kalau bawa koper tuh yang koper segede lemari es. Iya. Itu karena kita nggak pulang, pernah berapa bulan itu kita nggak pulang. Karena lanjut tuh ya. Kalau sekarang kan kita udah berkeluarga, udah berumah tangga, semuanya udah punya anak. Jadi ya kita sekarang udah diatur. Jadi perginya tuh maksimal kalau sebulan tuh kita terima job maksimal berapa kayak gitu. Tuh. Iya. Nah, kalau bicara soal tadi ini bertiga nih ya. Nah, mungkin ini semua banyak kan diatur sama manajemen atau mungkin dalam pemilihan lagu nih. Dalam bikin lagu terutama ya, dalam bikin lagu nih. Nah, itu biasa idenya dari siapa? Kalau masalah jadwal pasti memang manajemen.
Kalau untuk lagu, kita sekarang bareng-bareng. Kebetulan juga bulan September mau keluar album baru. September ini keluar album baru. September ini mudah-mudahan nih lancar. Itu album yang benar-benar dibuat sama kita bertiga, diproduksi sama kita bertiga dari segi konsep, rekaman, semuanya itu kita bertiga. Makanya nama albumnya itu Identitas. Karena kita sendiri yang turun tangan gitu. Jadi nggak ada campuran featuring siapa atau ini lagu ciptaan siapa, nggak. Ini kita pure bertiga. Oke. Nah, dari bertiga itu total di album ini ada berapa lagu sih? Nah, itu dia. Nah, itu dia. Mas Ina dulu pertanyaan jebakan Batman nih. 10 kali ya? Atau lebih? Ya kira-kira begitulah. Gitu ya, iya. Tapi bukan hoax kan ya? Hoax. Enggak hoax. Nggak hoax ya? Ada yang hoax. Ada yang hoax. Lagunya kotak, single terbaru. Lagunya kotak. Oh, iya. Asik kan gue giringnya kan? Lagu profesional. Single terbaru kotak. Single terbaru kotak. Oke. Nah, buat sahabat Eljon, gimana kalau kita saksikan lagi penampilan dari kotak nanti sebelumnya sebelum break nanti kita akan lihat dulu performa dari kotak. Nah, abis itu kita ngobrol-ngobrol soal singlenya nih kotak yang judulnya Wax. Kita simak berikut ini. Hai sahabat Eljon, itu tadi luar biasa banget dari penampilannya kotak. Marvelous. Yang di ujung mana suaranya? Yang lagi di kamar mandi, mana suaranya? Ngomong-ngomong ya Cua. Ngomong-ngomong sahabat Eljon, kalau Cua ini kalau ketawa ada giginya ada merah-merah itu merupakan efek background. efek background. Gak apa-apa, itu adalah efek background. Sebenarnya giginya bersih kok. Oke. Iya. Iya, tapi mantap banget. Oke, coba tuh senyumnya bagus kan? Iklan odol. Oke, coba ngomong-ngomong soal lagu nih, single. Jadi biasa kan memang sebelum album dikeluarkan, single-single dulu ya diluncurkan ya. Ya, zaman sekarang kayak begitu memang Mas Ruby. Jadi sekarang tuh tren musik itu, kalau mungkin zaman dulu beberapa tahun yang lalu, kalau kita bikin single itu akan bertahan bisa sampai bertahun-tahun gitu. Misalnya kayak Kotak Beraksi, itu kita hidupnya di lagu Beraksi itu bisa kayak 3 tahunan tuh satu single tuh bertahan. Tapi kalau zaman sekarang kita bikin satu lagu, mau lagunya bagus banget kayak gimana, tetap bulan depan kita harus keluarin single lagi. Kalau kita nggak kayak gitu kita bisa numpuk sama penyanyi yang lain kan. Jadi kita nggak disalip gitu ya, kesalip gitu ya. Kita harus terus update setiap bulan tuh ngeluarin single terus. Tiap bulan gue. Sekarang. Jadi kayak kacang kan? Kok kayak kacang maksudnya? Jadi lagu itu diecer gitu kayak kacang. Ecer. Dulu kan kayaknya berharga banget musik satu. Iya. Sekarang tuh sikat gitu. Ya mungkin karena mudahnya dalam membuat musik kali ya. Mudahnya sekarang ya kan. Kalau dulu kan harus masuk dapur dulu kan. Iya, dapur apa? Kamar ya dulu harus masuk dapur. Kalau sekarang di kamar aja bisa gitu. Ya benar, masuk ke kayak Spotify, Joox, apa segala macam kan langsung bisa kita sendiri aja yang mungkin kita nggak punya label, kita mau masukin Spotify, mau masukin kemana, langsung sendiri bisa. Iya. Tapi menghadapi tantangan gitu tadi ya, yang akhirnya Kotak melakukan tiap bulan juga dituntut untuk keluarin terus ya. Iya. Nah, jadi dari menuju September bakal keluarin beberapa single terus nih.
Iya, jadi memang September itu kita rencana mengeluarin album. Jadi dari sekarang sampai September kita ngeluarin single dulu. Kayak kemarin kan ini terbaru Hoax. Bulan depan ini mungkin akhir bulan kita ngeluarin lagi, ada single baru lagi. Itu aja terus. Oke. Kalau Hoax itu apa sih? Menceritakan tentang apa sih? Menceritakan gini, kalau ngomongin hoax itu kan kayaknya dari zaman purba sampai zaman sekarang ini kayaknya berita hoax itu kan ada ya kan. Apalagi pas pilpres, pilkada tuh sekarang lagi pandemi kok kayaknya banyak banget berita-berita yang ngaco gitu yang banyak juga orang yang percaya. Makanya itu lagu ini sebenarnya kita ciptain tuh udah lama Mas, udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Ini keselip atau gimana nih? Keselip atau? Emang kita memang hobinya tuh penimbun memang. Suka nimbunin lagu. Iya. Kemarin Tantri kan sempat cuti soalnya hamil. Jadi memang ya udah kita hold dulu deh ini lagu-lagunya. Jadi pas Tantri comeback lagi udah habis masa cutinya, kita keluarin deh ini lagu ini. Yang pas banget dengan situasi pandemi sekarang yang banyak banget berita miring tentang virus corona begini atau ini bla 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 gitu. Pas banget dan kita di lagu ini tuh semacam vaksin kita nyebutnya lagu ini. Semacam vaksin virus karena lagu ini tuh kita isi pesannya tuh kayak mengajak buat teman-teman, sahabat-sahabat Eljon. Zaman sekarang itu apapun yang kita nggak tahu kebenarannya, udahlah nggak usah diterusin lagi gitu. Kalau di WhatsApp tuh nggak usah di forward lagi, udah stop di kamu, delete aja. Nggak ada pentingnya juga kok buat kita. Kita nggak dapet duit, kita nggak dapet makan juga dari situ kan, ngapain? Delete aja gitu. Iya. Oke, Chua, ngomong-ngomong selama pandemi gini kamu bersama tim Kotak nih rutin terus ketemu apa mungkin bahas ide-ide terobosan dan lain-lain gimana? Kalau sama manajemen sih pasti kita harus bikin apa ya supaya tetap walaupun lagi istilahnya untuk dunia hiburan kan lagi krisis banget nih. Makanya kita lagi bikin apa kayak misalnya musik itu konser virtual kah? Ya semacam ide-ide kayak gitu pasti kita lagi pikirin. Dan kita mikirin tim produksi. Tim produksi itu kan kalau anak band kan memang pekerjaannya mereka hanya pada saat event kan. Kalau sekarang nggak ada event ya mereka gimana? Mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya itu gimana? Itu yang harus kita pikirin juga gitu. Oke. Dalam waktu dekat ini apa rencana dari Kotak nih? Dari Kotak sekarang kita ya fokus single ini akhir bulan juga keluar single lagi terus album. Rencana juga ada beberapa sih sebenarnya harusnya jadwal manggung virtual tapi karena ada beberapa kendala teknis jadinya di hold dulu, di reschedule lagi gitu. Karena masalah itu tadi ya ada yang sinyal lah, terus protokoler gimana tempatnya lah, ya macam-macam lah Mas. Regulasinya lagi dibenerin dulu. Regulasi dibenerin. Nah, tadi kan kalau misalnya bikin lagu, nah itu kan semua kan kalau aransemennya kan kalian juga kan yang ya kita bertiga ya enaknya gini. Nah kalau di album ini lebih banyak tentang lebih ke apa nih, melo kah atau lebih ke apa yang ingin disampaikan? Kalau sekarang mungkin ini kayak pendewasaannya Kotak kali ya Mas ya. Jadi lagunya lebih luas gitu. Cintanya juga lagu-lagu cintanya juga cinta yang deep. Udah bukan cinta menye-menye lagi tapi yang benar-benar deep banget. Terus kita juga bahas tentang kemanusiaan, kita bahas juga. Pokoknya semua bidang kita bahas sih. Jadi album ini kayak lengkap gitu loh. Oke. Nah, penasaran? Kaget saya. Ngajak prank. Iya. Oke. Ya udah deh kalau gitu gimana kalau kita saksikan inilah penampilan dari Kotak. Bilangnya apa? Sahabat Kotak ya? Kerabat Kotak. Oke, simak berikut ini tetap di Music and Talk. Sahabat Eljon,
udah lihat tuh, luar biasa. Wah, terima kasih sahabat Eljon sudah menyaksikan. Ini pasti ratingnya tambah tinggi lagi. Amin. Wow. Thank you ya, Cua Kotak sudah ngobrol-ngobrol. Tapi pertanyaannya masih panjang nih, masih banyak. Aduh, ini mah obrolannya masih singkat menurut aku, Mas. Masih singkat ya? Oke. Kita ngobrol 2 kali 24 jam. Bisa dapat muri tuh. Dapat muri. Cua, tapi kamu boleh juga loh kalau misalnya jadi host TV atau host radio, kayak cucok juga loh. Aduh, Mas. Jangan, Mas. Di anak band aja. Oke. Nah, suka dukanya anak band gimana sih, Cua? Ini aku benerin dulu. Oke, siap. Suka dukanya anak band. Kalau sukanya tadi kan kamu udah sharing tuh. Itu sukanya itu semua orang pengen banget gitu loh. Semua orang pengen. Passion kita kan. Bener. Dibayar. Terus istilahnya ya jalan-jalan juga dibayar. Itu memang passionnya sukanya situ. Nah, tapi kalau dukanya memang masalah waktu di keluarga. Kita memang agak berkurang karena memang itu komitmen kita kan bekerja, apalagi udah menyangkut profesionalitas, terus menyangkut kontrak hubungan kerja, jadi kan mau nggak mau ya itu sih lebih ke waktu sama keluarga. Itu aja sih. Sama dukanya juga paling dicap negatif ya, kebanyakan kalau anak band itu selalu dianggap dengan obat-obatan, terus kehidupan malam, padahal ya nggak semuanya sama gitu. Istilahnya musisi itu kan narkoba itu bukan cuma musisi sebenarnya, kayak banyak golongan pekerjaan juga ada gitu. Cuman kan selalu dikaitkan dengan musisi, anak band. Cuman ya gitulah. Itu aja sih. Cuman kita bisa buktikan kalau ternyata terbukti kan mama bisa ngeband juga sampai sekarang. Mama 2 anak masih ngeband, coy. Kalau anak bangga banget ya. Anak ada yang ngikutin. Malu sih tepatnya. Malu sih. Mama ngapain sih mah kayak gitu kali ya. Tapi kalau menurut Cua sendiri, anak ada yang juga ngikutin darah musisinya? Masih kecil Mas, jadi belum kelihatan ya. Belum kelihatan ya. Tapi memang kalau mereka dengerin musik, anak yang nomor 2 nih, anak aku yang cewek ini kayak kalau dengerin musik lebih interesting gitu dibandingin anak pertama. Oke, Cua, kalau secara kamu pribadi, apa sih impian kamu yang belum tercapai? Apa kamu pengennya apa nih next-nya? Pengen ngeband sampai nenek-nenek. Pengen kayak God Bless. Waduh. Legend gitu ya. Wah, itu God Bless. Kalau kan Kotak dulu pernah konser bareng mereka ya, Mas ya. Kita sebagai openingnya waktu itu. Wah, ngelihat mereka kan udah kakek-kakek. Mereka bawa tuh semua keluarganya, anak istri sampai cucu. Ngelihatnya tuh, wah gokil ya, gila ya, kakek-kakek umur 60-an, ada yang hampir 70 tapi fisiknya masih seger, masih ngeband, terus musiknya rock kayak, oh idaman banget. Dan kan belum ada kan nenek-nenek ngeband lagu rock. Terus gitu. Itu bass mesti pakai penyangga loh. Itu bass berat. Roda. Masih penyangga di bawah gitu, pakai tripod. Aduh. Kalau Iya. Tapi itu visi ke depannya. Iya, pengennya sih gitu. Jadi intinya biar sehat terus berarti. Oke. Nah, ini kan realita juga kan, bahwa dalam membuat sebuah gabungan kayak Kotak bertiga, pasti kan dari 3 kepala pasti punya sudut pandang masing-masing, ya kan? Nah, gimana sih nyatuinnya tuh? Apalagi kamu kan termasuk ya dari 2006 nih kan, nanti 14 tahun nih. Iya, betul. Iya kan? Wah, kalau ngomongin Kotak itu berantem ya berantem istilahnya. Bukan berantem kayak anak kecil. Kita walaupun 2 cewek tapi 1 cowok, tapi ego kita sama-sama besar. Kita punya kemauan yang beda-beda. Pernah dibilang berantem yang kayak kalau istilahnya berantemnya orang dewasa kayak lo nggak suka kita ngomong gitu. Terus nangis-nangisan bareng. Terus yang tapi ya yang menguatkan kita, akhirnya ego kita kembali menurun karena mungkin seringnya kita berantem.
Karena kita sering berantem, kita jadi makin mengenal satu sama lain ya. Oh, ini anak sifatnya begini, berarti ini dia nggak bisa diginiin nih. Kayak gitu kita saling mengenal. Terus makin dewasa juga kita melihat kotak ini banyak kepala keluarga yang menghidupi keluarga mereka gitu. Kalau misalnya kita tetap egois, terus kita mau yaudah kita bubar aja, ya itu sangat bodoh sih menurut kita. Ya kan, dengan apa yang kita udah bangun, terus dengan keegoisan kita menghancurkan semuanya, banyak kepala keluarga yang rezekinya nanti terputus ya, kayak gitu kan sangat bodoh gitu. Bagus nih. Jadi ingat di belakang ini ada siapa-siapa gitu ya. Ya, rezeki kan bukan rezeki kita, rezeki semuanya. Betul. Ini luar biasa. Jadi kalau misalnya lagi meeting, dipasang-pasang mungkin nih. Jangan lupa ini foto. Ini butuh makan. Jadi mau berantem, ingat, oh iya. Iya, itu ada yang habis lahiran loh, kayak gitu. Iya. Jadi lebih mature lah ya. Gak sedikit-dikit ngambek. Perjalanan hidup sih, Mas. Perjalanan hidup. Iya. Kalau ngomongin dulu juga kan anak muda namanya gimana sih, wajar lah. Yes. Kalau dulu mungkin kalau bisa ribut dikit, lu gua N. Oh, gue bye-bye. Oh, pokoknya stop. Iya. Saya left group. Iya. Makin kesini makin mengenal masing-masing punya karakter, makin bisa adjust lah ya. Kadang ada waktu yang ngalah dan lain-lain. Komunikasi tepatnya. Komunikasi ya, oke. Nah, tadi berarti teman-teman di kotak sendiri itu berjauhan juga, tinggal keluarga masing-masing berjauhan atau mungkin kawasan Jabodetabek mungkin? Kalau aku sama Tantri deketan di Ciganjur juga. Kan kalau Sela LDR nih, dia di Jogja. Gitu. Jadi kita band LDR emang. Nah, di kondisi pandemi ini ya paling adaptasi kan ya. Mungkin dari kotak sendiri menghadapinya gimana? Pandemi ini ya? Pandemi ini ya kita menangis bersama ya, Mas ya. Kamu jujur sekali. Menangisnya dikumpulin gitu online gitu loh. Ayo kita kumpul di rumah, kita menangis bersama, guys. Nah, ya kita jujur aja, namanya pekerjaan lagi pandemi kayak gini, yang paling berasa banget kan memang dunia hiburan, dunia yang ngumpulin banyak orang kan, anak band yang kerjanya seperti itu. Ya udah, sekarang ya kita pikirin di normal harus bagaimana. Kepikiran meet and greet nggak? Kepikiran meet and greet sama fans-fansnya gitu, mungkin ya, di online. Nah, cuman edukasi yang kita harus edukasi masyarakat itu, masyarakat kita banyak yang mau gratisan. Terkadang kita bikin karya, kita pengen bikin manggung, tapi mereka pas kita kasih tiketing harga di sini, banyak yang nggak mau. Nah, itu yang kita lagi pikir gimana caranya biar bisa masuk langsung. Giliran gandeng sponsor. Ada yang mau sponsorin kotak? Nah, ini mantap nih. Karena kan ya butuh, ya kan kotak kan pasti punya fans yang sudah benar-benar inilah ya kan. Begitu itu kotak, wow gitu. Tapi berarti kalau ada sponsor, mau ya kumpulin, wah. Ada beberapa udah lagi di meetingin kok memang. Lagi di meetingin ya. Nunggu kapannya nih, gitu. Yes, oke. Kalau kotak sendiri mungkin punya IG-nya, mungkin ini nambah fanbase lagi nih ceritanya nih. Sekarang fanbase-nya macam-macam nih ya. Iya dong, kan ini udah emak-emak katanya. Iya. Aduh, kita tuh mama anak dua, coy. Tapi belum turun mesin kok, belum. Tadi kan saya nggak nanya. Saya nggak nanya yang itu. Ya, buat edukasi aja sih. Edukasi. Oke. Aduh, coy. You should try the stand-up comedian woman. Cukup. Tadi pertanyaan apa ya tadi ya? Oke, IG-nya kotak no. Oh iya, IG kotak. IG-nya kotak, @kotakband_. Kotakband_. Oke, ya. IG-nya Cua. @cuakotak. CHUA kotak. Oke, baik. Sukses buat Cua dan juga kotak. Salam buat teman-teman kotak.
Terima kasih buat Eljon TV, buat Ruby Herman, terima kasih buat sahabat Eljon semuanya. I love you. Biar kotak semakin kotak. Amin, amin, amin. Sukses terus ya. Sukses buat singlenya. Pokoknya sahabat Eljon bisa saksikan singlenya yang judulnya Hoax. Nanti diputar terus. Saya pastikan. Saya pastikan. Mas Ruby memang begini. Saya pastikan diputar di radio-radio Eljon Media dan juga di TV-nya Eljon TV. Sekali lagi, terima kasih Cua Kotak. Dan terima kasih sahabat Eljon yang telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode dari Music and Talk. Saya Ruby Herman, tetap luar biasa. Stay at home, stay healthy. Dan juga terus berkarya walaupun di rumah saja. Sebelum berakhir, inilah lagu dari Kotak.